يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan episode kali ini kita akan melanjutkan tentang praktek mengenai fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan terhadap apa saja yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang pernah kami tegaskan dalam episode-episode sebelumnya, kami berusaha untuk kemudian memastikan para pemirsa yang ada di rumah itu faham terhadap konsep-konsep yang sudah kami jelaskan. Oleh sebab itu, kami tidak akan terburu-buru untuk kemudian masuk pada bab-bab selanjutnya sebelum bab-bab yang sedang kita bahas itu benar-benar pada akhirnya kita yakini untuk kemudian secara mudah dicerna oleh para pemirsa yang ada di rumah. Karena demikian, maka kita akan melanjutkan praktek analisis yang masih belum tuntas dalam episode sebelumnya. Ya, kita coba disorot ke sini. Ini melanjutkan yang kemarin. Ini praktek tentang fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ada fi'il na'budu di sini, ada fi'il nasta'inu di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah selesai kemarin kita jelaskan tentang masalah ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Juga sudah selesai fiil-fiil yang ada di sini kita analisis. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemarin sudah nyampe la tufsidu. Qalu sebenarnya sudah selesai, tapi tidak masalah. Qalu coba kita bahas sekarang. Kata-kata qalu. Coba disorot ke sini. Tentang qalu. Ya. Seperti yang kemarin kita tegaskan, bahwa ketika kita sedang menganalisis sebuah kalimat fi'il dari aspek mabni mu'rabnya, pertanyaan pertama kali yang harus kita tanyakan adalah kira-kira misalnya lafadz qalu itu termasuk dalam kategori fi'il apa? Paradigmanya jelas. Ketika jawabannya adalah fi'il madhi misalnya, maka dia mutlak mabni. Kalau seandainya jawabannya adalah fi'il amar, maka dia mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan yang namanya fi'il madhi dan fi'il amar itu adalah berkategori mu'rab. Tapi ketika jawabannya adalah fi'il mudhari misalnya, maka ada kemungkinan yang namanya fi'il yang sedang kita analisis yang berkategori fi'il mudhari, ada kemungkinan mabni dan mu'rab. Itu semacam itu. Untuk lafadz qalu di sini misalnya, itu dipastikan bahwa qalu itu adalah merupakan fi'il madhi. Nah, begini, ya. Karena fi'il madhi, maka dia mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan yang namanya qalu ini adalah berkategori mu'rab, lebih disebabkan karena kita tegaskan bahwa yang namanya qalu ini adalah merupakan fi'il madhi. Cuman permasalahannya adalah, apakah qalu ini termasuk dalam kategori yang mabniun alal fathi? Apakah yang mabniun alal sukun? Lagi-lagi begitu.
apakah yang mabniun ala dhammi? Kita tegaskan ulang sekarang. Ya. Qalu misalnya, kalau seandainya kita sedang analisis, pertanyaan mendasarnya adalah apakah dia termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari atau amar? Setelah kita mendapatkan jawaban bahwa yang namanya qalu adalah merupakan fi'il madhi, ini fi'il madhi, maka dia tidak ada kemungkinan untuk kemudian kita sebut sebagai fi'il mu'rab. Karena fi'il madhi itu mutlak mabni. Karena demikian, ketika misalnya ini jawabannya adalah madhi dan kemudian kita simpulkan itu adalah misalnya termasuk dalam kategori fi'il mabni, maka ada atau tidak adanya amil di sini itu sangat sama kali tidak ada pengaruh. Lam fi'il yang ada di sini yang selalu dibaca dhammah itu misalnya tidak akan berubah menjadi yang lain. Itu semacam itu, ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita masuk pada ini, kira-kira mabninya itu apakah alal fathi, apakah alas sukun, ataukah alal dhammi? Karena realitasnya bahwa fi'il madhi qalu itu ada wawul jamaah di sini. Ini wawul jamaah namanya, wawu jama'. Maka di sini dimabnikan ala dhammi, ini yang termasuk dalam kategori ini. Ya. Karena demikian, dia dimabnikan ala dhammi karena bertemu dengan wawu jama', dan ini tidak mungkin akan ada pengaruh perubahan harokat lam fi'ilnya di sini ini, bahwa dia di dhamma, ada atau tidak adanya amil. Ya. Jadi kalau seandainya kita contoh, secara lafzi tidak ada amil, ini bacaannya qalu. Kalau seandainya di sini diberi an, itu akan berbunyi an qalu misalnya, juga di dhammah juga. Kalau seandainya di sini diberi in misalnya, in qalu di situ. Mari kita analisis. Qalu misalnya tidak ada amil lafzi di sini, tidak didahului oleh amil di dhammah. An qalu yang di sini biasanya menuntut yang namanya fi'il yang dimasukinya untuk dibaca nasab, tapi tetap saja dia dibaca dhammah. Ya. In qalu misalnya yang biasanya menuntut ini namanya jazim, amil jazm, yang menuntut biasanya fi'il yang dimasukinya untuk dibaca jazm, tapi tetap saja dia dibaca dhammah. Dhammah yang ada di sini bukan dampak dari amil yang masuk sebelumnya, bukan. Dhammah yang atau yang disandang oleh fi'il madhi qalu ini lebih disebabkan karena dia dimasuki oleh wawul jamaah. Di sini ada wawul jamaah. Ini juga ada wawul jamaah, ya kan? Wawul jamaah pun juga demikian ini. Ya, ini juga ada wawul jamaah. Jadi cara berpikirnya adalah begitu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kuntum di sini adalah fi'il, nazzalna di sini adalah fi'il, fa'tu di sini adalah fi'il, wad'u di sini adalah fi'il, kuntum di sini juga merupakan kalimat fi'il, gitu ya. Coba di sorot, ya. Kuntum di sini sebenarnya sudah bisa diwakili oleh misalnya di sini nazzalna, razaqna. Ini ya. Ini bisa diwakili itu. Kenapa? Karena kuntum ini adalah termasuk dalam kategori fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Termasuk dalam kategori fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Tapi enggak masalah, kita tulis kuntum misalnya. Kuntum, ya. Di sini nun merupakan huruf yang terakhir dari fi'il madhi itu, ya kan? Kenyataannya dia disukun. Kita tegaskan dulu, ini adalah fi'il madhi. Karena fi'il madhi, maka dia mutlak mabni, tidak ada kemungkinan mu'rab. Cuman masalahnya, apakah dia termasuk dalam kategori mabniun alal fathi, apakah dia termasuk dalam kategori mabniun alas sukun, atau dia termasuk dalam kategori mabniun alal dhammi.
di sini termasuk dalam kategori mabnun ala sukun, lebih disebabkan karena dalam kuntum ini ada yang disebut sebagai dimasuki oleh dhamiru raf'in mutaharrikin. Ya, tum yang ada di dalam lafadz kuntum itu adalah dhamir rafa' mutaharrik, seperti yang ditegaskan fi'il madhi atau fi'il apapun sebenarnya kalau seandainya dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik maka dia dimabnikan ala sukun. Itu semacam itu. Kalau seandainya kemudian ini ditasrif, kana ini berasal dari kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Jadi sama, persis caranya. Kuntum adalah fi'il. Pertanyaan selanjutnya yang penting untuk kemudian kita klarifikasi, apakah ini fi'il madhi, mudhari' atau amar? Kenapa kok tahapan madhi, mudhari', amar itu kemudian perlu ditanyakan pertama kali? Ya, ketika kita menganalisis untuk memastikan kira-kira ini adalah fi'il mabni atau fi'il mu'rab. Ketika jawabannya adalah fi'il madhi misalnya, maka dia mutlak mabni, tidak ada kemungkinan mu'rab. Ketika jawabannya adalah fi'il amar misalnya, maka dia mutlak mabni, tidak ada kemungkinan mu'rab. Akan tetapi ketika jawabannya adalah merupakan fi'il mudhari, maka dia memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai fi'il mabni, memungkinkan juga untuk kemudian disebut sebagai fi'il mu'rab. Kuntum termasuk dalam kategori fi'il madhi, karena demikian dia mutlak mabni. Mabninya di sini adalah ala sukun, lebih disebabkan karena kuntum di sini dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik. Tum, kunta, kuntuma, kuntam, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, itu semuanya adalah termasuk dalam kategori dhamir rafa' mutaharrik. Inilah alasan kenapa nun yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi ini itu sama sekali ya harus memang konsisten, harus disukun. Tidak mungkin kemudian nunnya ini kemudian selain sukun. Apakah di situ dimasuki dhamir amil atau tidak? Di sini kebetulan misalnya ada amil in, dia tidak akan pengaruh. Ya, ada amilnya di sini, ya, ada amilnya adalah dia pasti akan disukun. Tidak ada amilnya, sukun juga. Karena sukun di sini bukan dampak dari amil. Sukun yang ada di sini adalah sebagai dampak dari karena dia dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik. Pun juga demikian kata-kata nazzalna, nazzala, nazzala, nazzalu, nazzalat, nazzalata, nazzalna, nazzalta, nazzaltuma, nazzaltum, nazzalti, nazzaltuma, nazzaltunna, nazzaltu, nazzalna. Sama ini. Dia dimabnikan, ini adalah fi'il madhi. Dia dimabnikan ala sukun, lebih disebabkan karena nazzalna ini adalah fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, yang ada dalam nazzalna itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Karena demikian, maka dia dimabnikan ala sukun. Ya, kuntum, nazzalna, dan seterusnya yang termasuk dalam kategori fi'il madhi yang mabniun ala sukun, tidak mungkin mengalami perubahan harokat huruf akhirnya, ada atau tidak adanya amil. Saya contohkan. Ini tidak dimasuki oleh amil. Bacaannya adalah nazzalna. Misalnya dimasuki amil an, tetap bacaannya adalah nazzalna. Ya kan? Kalau seandainya dimasuki amil in, itu bacaannya juga tetap nazzalna. Ada dan tidak adanya amil. Ini ada amil an, ini ada amil in. An ini biasanya dianggap sebagai nasib, amil yang menasobkan. Ini adalah dianggap sebagai jazim, amil yang menjazmkan. Itu tidak berefek sama sekali. Karena sukunnya nazzalna itu bukan karena amil, akan tetapi karena dituntut oleh dhamir rafa' mutaharrik. Setiap fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu wajib dimabnikan ala sukun. Jadi sukun di sini karena tuntutan dhamiru raf'in mutaharrikin, bukan karena tuntutan amil yang ada di sini, bukan karena tuntutan amil, bukan karena tuntutan amil. Itu semacam itu, ya. Jadi kata nazzalna itu seperti itu. Nah, sekarang ada yang baru di situ adalah faktu. Nah, begitu, ya. Wa in kuntum, dan jika kamu semuanya ada firoibim, adalah dalam keraguan, mimma, dari sesuatu nazzalna, yang dari apa-apa yang telah kami turunkan ala abdina, atas hamba kami. Jawabnya ini adalah jawab adat syarat ini. Jawabnya faktu bisuratin. Faktu bisuratin. Maka datangkanlah. Maka datangkanlah. Ya.
kamu semuanya. Siapa kamu semuanya? Nah, kata-katanya adalah fa'tu. Nah, misalnya. Ya, fa'tu. Nah, kata-katanya fa'tu. Ini sebenarnya cuman ini saja, ya. Fa'tu. Ini sebenarnya adalah kata-katanya adalah u'tu gitu aja sebenarnya. Fa'tu, ya. Fa'tu, maka datangkanlah. Sekarang kita analisisnya, misalnya ini fa'nya fa' jawab. Jawab ini. Fa'nya adalah fa' jawab. Fa'tu, maka datangkanlah. Ini adalah kalau seandainya ditanya itu ada kira-kira ini termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari atau amar. Ini termasuk dalam kategori fi'il amar. Begitu. Nah, ketika fi'il amar itu mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan bahwa dia itu adalah tidak ada kemungkinan bahwa dia itu adalah merupakan fi'il yang mu'rab. Cuman mabninya itu masih ada, kadang ada mabniun alas sukun karena fi'il amar, kadang mabniun ala hadfi harfil illati, kadang-kadang dia mabniun ala hadfin nuni, ala hadfin nuni, kadang-kadang dia juga termasuk dalam kategori mabniun alal fathi. Ini yang mana kira-kira? Karena kebetulan fi'il amar ini termasuk dalam kategori fi'il amar, itu bertemu dengan wawu jama', ini namanya wawul jamaah. Ya, wawul jamaah. Ini wawu jama' namanya. Maka fi'il amar ini termasuk dalam kategori fi'il amar yang berasal dari fi'il yang al-af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang al-af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Karena demikian maka dia dimabnikan ala hadfin nuni. Sehingga asalnya ini adalah, kata-katanya adalah ya'tuna, awalnya begitu, ya'tuna atau ta'tuna. Nah, inilah yang kemudian dibuang dalam proses pembuatan fi'il amar menjadi mabniun ala hadfin nuni. Mabniun ala hadfin nuni. Jadi kata-kata fa'tu bisuratim mim mithlihi, fa'tu bisuratim mim mithlihi adalah merupakan fi'il amar. Fi'il amar di sini adalah bertemu dengan wawu jama'. Karena demikian maka fi'il amar yang bertemu dengan wawu jama' ini mutlak mabni, tidak mungkin disebut sebagai mu'rab gitu. Mabninya apa ini? Adalah mabniun ala hadfin nuni. Mabniun ala hadfin nuni lebih disebabkan karena fi'il amar ini adalah berasal dari fi'il yang al-af'alul khamsah. Fi'il yang bertemu dengan alif tathniyah, wawu jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Pun juga demikian dengan kata-kata ud'u misalnya. Ya. Ud'u misalnya, itu kebetulan juga merupakan fi'il amar. Ud'u itu juga merupakan fi'il amar. Ya. Wad'u. Ya, coba kata-katanya ud'u, wad'u. Ya. Ini pertama kali ditanya adalah ini fi'il amar, merupakan fi'il amar. Karena fi'il amar memungkinkan pada akhirnya dia dimabnikan alas sukun. Kalau seandainya kebetulan berasal dari sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai mabniun ala hadfi harfil illati. Kalau seandainya dia berasal dari mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, bisa jadi dia mabniun ala hadfin nuni. Kalau dia berasal dari al-af'alul khamsah, bisa jadi dia adalah mabniun ala alal fathi kalau seandainya kebetulan dia bertemu dengan nun taukid. Sekarang kita lihat. Ternyata ud'u ini ada wawu jamaknya di sini. Ya, berarti berasal dari al-af'alul khamsah. Nah, karena kalau seandainya fi'il mudhari itu yang merupakan asal dari fi'il amar itu bertemu dengan alif tathniyah, wawu jamak dan ya muannatsah mukhatabah, maka dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena al-af'alul khamsah, maka dia mabninya adalah ala hadfin nuni. Ini ala hadfin nuni. Ala hadfin nuni. Begitu. Ya, begitu. Ini, ud'u ini tidak mungkin ada perubahan apakah kemudian dia dimasuki amil atau tidak dimasuki oleh amil. Ya, jadi tetap akan ud'u. Nah, ini tetap begini. Tidak ada amil, bacaannya adalah ud'u. Di sini ada pembuangan huruf nun. Hadfun nun di sini. Nunnya dibuang. Misalnya kita beri an ud'u, tetap nggak ada nunnya di sini. Nunnya juga tetap dibuang di sini. Kalau seandainya dimasuki in ud'u, tetap
Ud'u tetap. Ya. Jadi karena ini adalah fi'il amar, maka dia mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan mu'rab. Karena disebut sebagai fi'il mabni, maka harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan, ya, meskipun dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Ud'u akan selalu dibaca ud'u, apakah pada saat itu dia tidak dimasuki oleh amil ataukah dimasuki oleh amil. Itu semacam itu. Itu berarti bahwa ud'u itu termasuk dalam kategori mabni yang harokat huruf akhirnya tidak mungkin mengalami perubahan. Itu semacam itu, ya. Selanjutnya misalnya sekarang ini sama, ud'u in kuntum sudah tadi. Yang terakhir, ya, ayat yang terakhir, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, qultum sudah sama persis, qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum wa idz qultum. Ya kan? Ini adalah termasuk dalam kategori fi'il madhi. Oleh karena demikian dia mutlak mabni. Mabninya di sini adalah termasuk dalam kategori alas sukun. Oleh sebab itu lam yang merupakan huruf akhir di sini disukun. Kenapa kok dimabnikan alas sukun? Lebih disebabkan karena qala ini dimasuki tum. Tum itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Setiap fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik wajib dimabnikan alas sukun. Jadi sukunnya kultum itu bukan diakibatkan oleh amil, tapi merupakan dampak karena dia dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik. Dan dia sama sekali tidak akan mungkin ada perubahan, ada dan tidak adanya amil, tetap pada akhirnya kultum itu lamnya pasti disukun. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mabni. Selanjutnya adalah lan nasbiro. Ya. Ini contoh yang mu'rab sehingga agak enak. Ya. Kata-katanya adalah lan nasbiro. Lan nasbiro. Sekarang kita lihat nasbiro. Ya. Ini kira-kira fi'il atau isim atau huruf? Jelas fi'il. Ya, fi'il ini. Fi'ilnya fi'il apa? Ternyata fi'il mudhari. Nah, karena fi'il mudhari, maka memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai fi'il mabni, memungkinkan juga kita anggap sebagai fi'il mu'rab. Apakah fi'il mudhari ini sedang berhukum mabni atau berhukum mu'rab? Itu kita lihat realitas yang ada di dalam teks. Ketika realitasnya misalnya dia dimasuki oleh nun taukid dan nun niswah, maka dia berhukum mabni. Tapi ketika misalnya dia tidak dimasuki oleh nun taukid dan nun niswah, maka dia berhukum mu'rab. Realitasnya nasbiro ini sama sekali tidak ada yang namanya nunut taukidnya, juga tidak ada yang namanya nunun niswahnya. Tidak ada nun taukidnya, tidak ada nun niswahnya. Karena demikian maka dia berhukum mu'rab. Nah, lagi-lagi ketika fi'il mudhari itu kemudian berhukum mu'rab, maka dia akan ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ini dibaca rofa atau dibaca nasab atau dibaca jazm? Sebuah fi'il yang mu'rab, yaitu terbatas pada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, dan itu tercermin dalam fi'il nasbiru karena ini mu'rab. Lebih disebabkan karena nasbiru ini tidak bertemu dengan nun taukid, juga tidak bertemu dengan nun niswah. Karena demikian, maka nasbiru itu memungkinkan untuk kemudian dianggap dibaca rofa atau dihukumi dibaca rofa atau nasab atau jazm. Ya, kalau seandainya kemudian yang namanya nasbiru misalnya dianggap tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ya, anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka yang namanya fi'il nasbiru itu adalah dibaca rofa. Kalau seandainya kebetulan nasbiru itu adalah termasuk dalam kategori yang dimasuki amil jazm, maka nanti berhukum jazm. Kalau nasab, kalau seandainya kemudian dimasuki amil jazm, maka dibaca jazm. Itu semacam itu. Jadi tergantung. Lah, kenyataannya di dalam teks yang ada di dalam Al-Qur'an ini ada lan. Ya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan amil-amil nasab itu apa saja, amil-amil jazm itu apa saja, misalnya, gitu ya.
lan ini termasuk dalam kategori nasib, amil yang menasobkan. Ya kan? Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca lan nasbiro dengan di fathah. Kenapa? Karena lam termasuk dalam kategori amil nasab. Karena demikian nasbiro yang merupakan fi'il mu'rab ini dia harus dibaca nasab. Itu begitu. Nah, akhirnya berbicara tanda nasabnya fi'il mudhari itu bisa jadi dengan menggunakan fathah, bisa jadi dengan menggunakan hadfun nun. Itu semacam itu. Ya. Kapan dengan menggunakan fathah? Apabila lagi-lagi bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Bukan. Kapan dengan menggunakan hadfun nun? Apabila termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena realitasnya nasbiro ini adalah tidak bertemu dengan alif tathniyah, tidak bertemu dengan wawu jamak, tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, maka kita bisa pastikan bahwa nasbiro ini bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena bukan af'alul khamsah, maka dia tanda nasabnya ditandai dengan fathah ini. Tanda nasabnya ditandai dengan fathah. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah lan nasbiro, lan nasbiro, lan nasbiro. Itu semacam itu. Kenapa kok kemudian roknya ini adalah di fathah? Berangkat nalar berfikirnya adalah nasbiro adalah fi'il. Fi'ilnya di sini adalah fi'il mudhari. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Karena kebetulan di sini ada nun mudharaah didahului oleh huruf mudharaah berupa nun yang memiliki pengertian mutakallim al-ghair atau mu'adzim nafsah. Begitu, ya. Kemudian nasbiro yang merupakan fi'il mudhari ini kira-kira mabni apa mu'rab? Memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab. Tapi untuk kasus nasbiro ini disebut sebagai fi'il yang mu'rab. Lebih disebabkan karena nasbiro ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ini tidak ada nun taukidnya, tidak ada nun niswahnya. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, juga memungkinkan dibaca jazm. Ini termasuk yang dibaca nasab. Kenapa? Karena dimasuki oleh amil nasab berupa lan. Ini lan ini. Lan ini merupakan amil nasab ini. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca nasbiro. Nasabnya fi'il mudhari yang mu'rab itu ada dua tanda. Apa itu? Yang pertama dengan menggunakan fathah, yang kedua dengan menggunakan hadfun nun. Kapan dengan menggunakan fathah? Apabila bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Kapan dengan menggunakan hadfun nun? Apabila termasuk dalam kategori af'alul khamsah. Realitasnya nasbiro bukan termasuk af'alul khamsah. Kenapa kok bukan termasuk af'alul khamsah? Ya, karena nasbiro ini tidak bertemu dengan alif tathniyah, tidak bertemu dengan wawu jamak, tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Pokoknya ini. Ya, coba di ke sini. Saya ulangi lagi. Ini af'alul khamsah ini. Yaf'alani, taf'alani. Ini ya dulu, tak kemudian yaf'alani. Gantian, akhirnya tak. Yaf'alani. Kemudian yaf'aluna. Yaf'aluna. Ya, kemudian taf'aluna. Taf'aluna misalnya. Kemudian taf'alina. Taf'alina misalnya. Ini termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah ini. Ini namanya alif tathniyah. Ini namanya alif tathniyah ini. Yang jatuh sebelum nun ini namanya alif tathniyah. Ya, ini namanya wawu jamak. Wawul jamaah. Jamaah. Ini juga namanya wawul jamaah. Ini namanya yaul muannatsati. Muannatsati al-mukhatabati. Ya. Dia laki-laki berdua. Dia laki-laki berdua, ya. Dia laki-laki berdua misalnya dia laki-laki berdua sedang melakukan pekerjaan. Ya, kamu laki-laki berdua sedang melakukan pekerjaan ini. Mereka laki-laki banyak, ya. Mereka laki-laki banyak sedang melakukan pekerjaan. Kenapa kok laki-laki banyak? Ada wawu jamaah, ya. Taf'aluna misalnya. Kamu laki-laki banyak
sedang melakukan pekerjaan. Waw jamak, ya muannatsah mukhatabah. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-af'alul khamsah, yang nanti kita akan berhadapan dengan konsep thubutun nun. Kalau seandainya dia termasuk dalam kategori rafa, ada konsep hadfun nun, ya. Hadfun nun. Ini pada waktu rafa, thubutun nun. Hadfun nun ini pada waktu nasab dan jazm. Begitu. Jadi nanti kalau seandainya lam yaf'ala, ay yaf'ala, lam taf'alu, lam taf'ala, la an taf'ala, yaf'aluna rafa, lam yaf'alu adalah jazm, lay yaf'alu adalah nasab, lan taf'ali adalah nasab, lam taf'ali adalah jazm, taf'alina adalah rafa. Itu semacam itu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana. Ini sama. Ya. Kita analisis. Nah, ini banyak yang sama. Ya. Fad'u lana. Ini asalnya ud'u. Fad'u lana. Ud'u. Fad'u lana. Ud'u. Ya, begitu. Fad'u lana. Pertama ditanya, kira-kira ini fi'il madhi, mudhari' atau amar? Amar ini. Ya. Kira-kira ini mabni apa mu'rab? Karena amar mutlak mabni. Tidak mungkin yang namanya amar itu adalah mu'rab. Mabninya alal apa ini? Ini termasuk dalam kategori apakah ini ala sukun misalnya? Apakah ala hadfi harfil illati? Apakah dia termasuk ala hadfin nuni? Apakah dia termasuk dalam kategori alal fathi? Begitu. Mabninya fil amar secara umum ada 4 ini. Ini termasuk dalam kategori ala hadfi harfil illati. Kenapa? Ini adalah asalnya mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Asalnya ini kalau seandainya diproses yad'u, ya kan? Yad'u. Begitu asal fi'il mudhari'nya da'a yad'u. Kemudian iya-nya dibuang, huruf mudhari'nya akhirnya begini. Nah, begini. Ya. Kemudian wawunya dibuang. Ya, karena merupakan mu'talul akhir, akhirnya menjadi begini. Nah, karena dengan dua proses pembuangan huruf mudhari'ah dan pembuangan huruf ilat yang ada di akhir ini belum bisa dibaca, maka didatangkan hamzah wasol seperti yang sudah kita jelaskan. Akhirnya menjadi ud'u. Nah, begitu. Ya, ini begitu. Jadi ud'u ini adalah termasuk dalam kategori fi'il yang mabni karena ini adalah fi'il amar. Dia tidak mungkin akan ada perubahan untuk hadfu harfil illati. Asalnya ini adalah seperti ini, yad'u, ini yang dibuang. Ini yang kemudian disebut sebagai mabniun ala hadfi harfil illati. Ini yang kemudian dibuang, gitu ya. Ini tidak mungkin ada perubahan. Ada dan tidak adanya amil, itu sama saja. Ud'u tanpa amil, seperti ini. Tetap ada pembuangan huruf ilat. An ud'u, ini tetap ada pembuangan huruf ilat juga. In ud'u, adanya amil dibaca, tidak adanya amil dibaca ud'u. Ada amil an, ini amil an, bacaannya tetap ud'u. Ada amil in, itu bacaannya juga tetap ud'u. Karena di sini memang disebut sebagai fi'il yang mabni. Mabninya di sini karena kebetulan dia termasuk dalam kategori mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, maka dia termasuk dalam kategori yang mabniun ala hadfi harfil illati. Pun juga demikian kaitannya misalnya dengan yukhrij. Ini caranya begitu. Yukhrij adalah fiilnya fiil mudhari. Karena fiil mudhari memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab. Untuk yukhrij ini adalah yang mu'rab. Lebih disebabkan karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ya, karena mu'rab memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jazm. Di sini yang dibaca jazm. Kenapa? Karena di sini menjadi jawab dari amar. Fad'u lana yukhrij lana. Begitu. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu dan seterusnya. Ya. Jadi sama.
Tastabdiluna juga merupakan fi'il mudhari di sini. Ihbitu fi'il amar, cara kerjanya sama dengan yang fi'il sa'altum itu adalah merupakan fi'il madhi, cara kerjanya sama. Ya, insya Allah semuanya ini sudah sebagai secara umum sudah pernah kita contohkan, tinggal mencocok-cocokkan begitu saja. Ya, jadi saya berharap contoh yang banyak ini pada akhirnya bisa dijadikan sebagai pegangan untuk kemudian bisa diilhakkan atau dikiaskan, yang lain dikiaskan pada contoh-contoh ini, ya, ditularkan kepada kasus-kasus yang lain, ya. Jadi mungkin secara umum sudah nalar berpikir bagaimana menganalisis sebuah kalimat fi'il itu apakah termasuk dalam kategori fi'il mabni dan fi'il mu'rab, itu caranya seperti itu. Jadi tahapan pertama, tanyakan kira-kira fi'il ini termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari atau amr. Ketika fi'il madhi itu tidak ada kemungkinan mu'rab, dia pasti mabni. Cuman masalahnya apakah dia mabnun alal fathi, apakah mabnun alal sukun, apakah mabnun alal dhammi. Kapan mabnun alal fathi, kapan mabnun alal sukun, kapan mabnun alal dhammi, itu kita sudah tahu petanya. Oleh sebab itu tidak mungkin kalau seandainya kita tidak hafal, ya. Pun juga demikian, ketika fi'il amar tidak ada kemungkinan mu'rab, ya. Fi'il amar pasti mabni. Cuman masalahnya apakah dia termasuk dalam kategori mabnun ala sukun, apakah dia termasuk dalam kategori mabnun ala hadfi harfil illati, apakah mabnun ala hadfin nuni, apakah alal fathi. Itu semacam itu. Pun juga demikian, ketika fi'il mudhari dipetakan ada dua, kadang-kadang mabni, kadang-kadang mu'rab. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Kalau seandainya fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika bertemu dengan nun taukid maka dia mabniun alal fathi, ketika bertemu dengan nun niswah maka mabniun alal sukun. Ketika misalnya fi'il mudhari tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka dia termasuk dalam kategori mu'rab. Pada saat mu'rab inilah nalar berpikir kita harus kita kembangkan. Apakah fi'il yang mu'rab ini termasuk dalam kategori yang dibaca rafa, nasab atau jazm? Kapan dibaca rafa? Apabila tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Kapan dibaca nasab? Apabila dimasuki oleh amil nasab. Kapan dibaca jazm? Apabila dimasuki oleh amil jazm. Ya, mungkin kerangka fikir yang harus dikembangkan itu, ya, semoga lancar. Pesan saya yang terakhir, ya, pesan untuk teman-teman dalam konteks pertemuan kali ini adalah jangan lupa kita harus melakukan, ya, istiqomah, hafalan dan hafalan. Hafalan dan hafalan. Kalau bisa hafalannya dua, hafalan mufradat, hafalan qawaid. Itu semacam itu. Insya Allah kalau seandainya pemahaman dan hafalan kita tentang qawaid, tentang mufradat tambah, maka kemungkinan untuk kemudian bisa baca kitab akan terbuka lebar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.